Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jumpa lagi bersama kita dalam program acara Sering Sharing. Sharing ringan biar gak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita ketemu dengan narasumber yang sangat luar biasa istimewa. Beliau adalah Al-Ustadz Suparman Fajar LCMA. Beliau ini praktisi dakwah, juga praktisi tentang pengobatan syar'i. Beliau ini sangat luar biasa. Dai yang juga sudah dai nasional, sudah kita sering saksikan di layar kaca. Alhamdulillah hari ini sehat, Ustaz ya? Alhamdulillah, Ustaz. Barakallah, Dokter. Gimana kabar antum, Dokter? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Masya Allah. Wah, ini karena beliau sudah memakai syal Palestina. Bahasan kita hari ini adalah kepalestinaan. Seperti kita tahu, Ustaz, bahwa hari ini sampai dengan hari yang ke-10 mungkin, Ustaz ya, ini masih dibombardir oleh Israel, yang mana Palestina ini sedang berjuang demi kemanusiaan untuk membela hak-haknya. Ini seharusnya bagaimana sikap kita terhadap saudara muslim kita yang ada di sana. Bahkan kalau tadi digambarkan bahwa Syekh Hasan Al-Banna pernah mengatakan bahwa dunia Islam saat ini tuh bagaikan rumah yang terbakar. Masing-masing kita itu harus bisa berbuat untuk memadamkan api tersebut. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Ustaz? Fadhil, Ustaz. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah amma ba'du. Masya Allah, guru. Ini guru saya ya. Masya Allah. Masya Allah. Syukran, Dokter, sudah berkenan untuk mengajak kita berbincang-bincang di podcast antum ini. Masya Allah, tabarakallah. Semoga apa yang kita bincangkan nanti ini ada nilai manfaatnya. Amin. Buat kita nih dan mungkin pemirsa, teman-teman yang dapat mengakses acara ini. Jadi saya teringat ya dengan tadi yang antum sampaikan bahwa Syekh Hasan Al-Banna pernah mengatakan, Innal alam al-islami al-yawm yahtarik. Dia menganalogikan kondisi dan keadaan kita di umat Islam hari ini itu seperti bangunan besar, rumah besar yang sedang terbakar. Ya. Api sedang melalap nih rumah besar kita ini. Ya banyaklah kita lihat kondisi kita nih. Kita harus fair ya kondisi umat Islam hari ini kan. Ya fitnah itu laksana gelap malam ya. Gelap gulita yang mengepung kita dari kanan, kiri, depan, belakang, bawah, atas kita gelap-gelapan. Nah kondisi rumah besar ini yang sedang terbakar adalah kondisi umat Islam hari ini. Maka pesan beliau itu menarik nih untuk membangkitkan semangat kita yang memang memiliki semangat dan menghadirkan semangat bagi mereka yang mungkin tidak memiliki semangat dan perhatian terhadap agama ini. Beliau mengatakan maka setiap penghuni rumah besar ini, siapapun Anda yang sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengaku mukmin, mengaku muslim, maka harus mengambil peran dan memiliki tanggung jawab yang sama setiap pribadi muslim ini untuk memadamkan api yang sedang membakar rumah besar kita ini. Duna ayantazir gairahu, tanpa harus berdalih dulu biarkan orang lain nanti yang memadamkannya. Kita tunggu pemadam kebakaran yang memadamkannya begitu. Padahal ini kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat-nikmat Allah, lisan, ilmu, informasi sampai ke kita. Kemudian kita gunakan semua nikmat ini untuk ya memadamkan semua fitnah-fitnah, semua musibah, cobaan yang sedang mendera agama kita ini. Wabil khusus tadi Dokter antum menyebutkan bahwa kondisi saudara kita di Palestina. Saya prihatin, ini saya agak panjang dikit Dokter, prihatin kalau ada siapa saja yang kemudian mengeluarkan sebuah pernyataan, statement bahwa statement ini saya khawatir dan kita khawatir itu melukai perasaan saudara-saudara kita di sana yang mestinya kita harus memiliki rasa empati ya untuk membantu mereka, bukan kemudian melemahkan semangat saudara-saudara kita yang ingin membantu atau mungkin kadang menyakiti saudara kita di sana ya, yang mengatakan bahwa ada soalnya yang mengatakan Hamas ini adalah bentukan Israel. Ya kan, bentukan Israel. Kemudian Ismail Haniyah, pimpinan Hamas itu adalah pentolan, ya mungkin katanya apa? Dari Syiah gitu ya. Apakah memang penting itu statement itu disampaikan? Ini kan melukai Ustaz. Saya pikir gitu Ustaz ya. Jadi memang kita ini harus
punya andil lah. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Minimal Ustaz doa. Kalau memang kita tidak mampu berdoa, Allah alam mungkin karena hati kita ini yang belum memiliki basirah, atau mungkin dia mengatakan saya memiliki basirah tapi dia bicara atas dasar hawa nafsu. Maka minimal doakan. Kalau ingin berkata-kata tentang saudara di sana, tolong deh jaga lisannya, jangan sampai melukai saudara kita di sana, dan juga melukai saudara-saudara kita yang sudah berjuang juga membantu saudara-saudara di sana. Gitu dokter. Lalu bagaimana sikap kita ketika ada yang mengatakan bahwa itu kan agama Allah nggak perlu dibela, orang Palestina itu nggak perlu kita bela, biarkan mereka berdoa dengan doa mereka nanti kan akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan mereka sedang kondisi dizalimi. Ini kan seolah-olah kita nggak ada peran sama sekali. Ini bagaimana kita menyikapi hal yang demikian? Iya. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Allah itu tidak butuh ditolong sebenarnya. Tapi kita yang memang butuh untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa menghancurkan seluruh musuh-musuh umat Islam dengan kalimat cukup kun fayakun, selesai. Ya. Begitu juga kalau kita melihat sejarah ya dokter. Dulu Nabi SAW mudah bagi Allah kemudian mengalahkan, membinasakan, menghancurkan seluruh musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu harus membutuhkan 23 tahun harus berdakwah. Cukup Allah mengatakan semua masuk Islam, selesai. Tapi itulah sunnatullah. Kalau Nabi saja yang dijamin oleh Allah masuk surga, yang doanya dijamin dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi butuh 23 tahun untuk melewat di sebuah jalan yang disebut dengan jalan perjuangan, maka kita juga butuh dengan itu. Maka Allah sisakan, kalau bahasanya Ustaz Abdul Somad, Allah sisakan Bani Israel ini ya sebagai medan kita untuk bermujahadah, berjihad sesuai dengan kemampuan kita. Berjihad dengan ilmu, berjihad dengan harta, berjihad dengan pikiran, ya. Dengan harta sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jadi sangat memprihatinkan kalau ada orang yang kemudian mengatakan, kenapa juga kau tolong agama Allah? Allah nggak butuh pertolongan hambanya. Agama Allah tidak butuh untuk ditolong. Allah nanti yang akan sendiri menolong agamanya. Padahal jelas ayatnya kan, in tansurullah yansurkum. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka Allah sudah tuliskan tuh syaratnya. Ya kau tolong Allah. Allah nggak butuh pertolongan kita, tapi kita yang butuh pertolongan Allah. Maka pertolongan Allah itu syaratnya untuk turun kepada kita, dimenangkan oleh Allah. Kau tolong dulu agama Allah. Masya Allah, sangat luar biasa. Sebelum kita tutup, ada pesan untuk pemirsa kita, bagaimana sikap kita menyikapi kondisi Palestina saat ini. Taib, semua sahabat, pemirsa dimanapun berada yang mengakses acara ini, ya, dan jangan lupa like, share, dan komen. Sehingga ini subhanallah, ya, ini podcast kita ini insya Allah memberikan edukasi, memberikan ilmu. Maka agar ilmu dan apa yang bermanfaat ini bisa dinikmati oleh orang lain, ayo dukung juga channel ini. Jadi tadi yang saya sampaikan dokter, bahwa kita harus pertama memiliki rasa empati lah untuk saudara-saudara kita di sana. Coba buka berita, buka mata, buka hati, lihat bagaimana kondisi saudara kita di sana. Maka tidak harus menjadi seorang muslim untuk membela Palestina. Bicara tentang undang-undang mengamanatkan kita untuk menghapus penjajahan di atas dunia. Maka atas dasar undang-undang ini, siapapun Anda, kalau tinggi bendera merah putih Anda, kuat nilai-nilai merah putih itu, saya pikir dia akan berjuang untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina atas dasar tadi, ya, amanat undang-undang. Ya, kedua, kemanusiaan. Dari sisi insaniyah, coba lihat. Bayangkan kalau yang meninggal anaknya itu adalah kita sendiri. Bayangkan kalau yang sedang membutuhkan makanan, membutuhkan air, kemudian yang membutuhkan penerangan listrik di sana itu adalah anak kita, saudara kita, orang tua kita. Maka akan tergerak ini hati untuk menolong di sana. Ya. Yang ketiga adalah tentunya kita ingin memberikan bukti kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ikrar kita selama ini ketika membaca Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa seorang
muslim itu dengan muslim yang lainnya bersaudara, maka buktikan. Kata ikhwah dalam Al-Quran ini jangan hanya sebagai slogan saja. Bersaudara, bersaudara, bersaudara. Tapi ketika ada sebuah peristiwa yang Allah hadirkan untuk membuktikan kebenaran kalimat kita yang mengatakan bersaudara itu, bagaimana sikap kita? Nah, Allah ingin buktikan itu bagaimana kita memandang, melihat ayat Al-Quran yang membimbing kita untuk bersaudara dengan sesama muslim. Itu dokter, semoga bermanfaat. Masya Allah, sangat luar biasa. Masya Allah, kalau bisa kita simpulkan bahwa pada intinya atas dasar kemanusiaan apapun agama Anda, dimanapun Anda tinggal, ya mari kita sama-sama, apalagi sesama muslim, mari kita sama-sama kemudian bahu-membahu untuk memberikan sekecil apapun kontribusi kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan kita tidak bisa membayangkan andai kata yang terjadi di Palestina itu terjadi pada negara kita ataupun keluarga kita, pastilah kita akan butuh bantuan. Dan minimal kita jangan memberikan statement-statement yang tidak perlu. Yang penting jika kita tidak mau memberikan yang terbaik, yang penting diam. Dan dalam kediaman kita mungkin bisa jadi itu adalah menjadi doa untuk mereka. Iya. Masya Allah. Sangat luar biasa. Jazakallah khair. Syukran dokter dan mengundang kita di sini. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak sudah menyaksikan program acara kami. Tetap di program acara sering sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.